Sudah. Sudah akhirnya. Yuk silakan Ibu. Baik, mohon izin untuk paparkan hasil usulan Bu, skripsi di saya. slideshow, Bu. Ini di dekatnya persentase itu ada tombol, ada icon dekatnya persentase sebelah kanan pojok. Ya, di slideshow itu. Bisa, Bu? Izin Ibu untuk di saya sudah slideshow, Ibu. Oh ya sudah, oke. Mohon ya, nggak apa. Lanjut. Ya. Usulan skripsi, perbedaan keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum dan setelah edukasi dengan simulasi dan media video di unit pelaksana teknis Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan oleh mahasiswa saya sendiri, Yola Vera Fantitino, NIM P07124225140, pembimbing utama, Ibu Nikomang Erni Astiti, SKM, SST, MKEP, pembimbing pendamping, Dr. Gigi Asep Arifin Sanjaya, MKes. Latar belakang, dapat dilihat dari yang pertama, dukungan suami selama kehamilan terbukti meningkatkan rasa aman, mengurangi kecemasan, serta membantu ibu mempersiapkan diri menghadapi persalinan dan mencegah terjadinya komplikasi. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan selama kehamilan adalah melakukan pijat perineum pada ibu hamil trimester 3. Yang kedua, pijat perineum merupakan asuhan kebidanan komplementer yang bertujuan untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas jaringan perineum sehingga mampu meregang secara optimal saat persalinan. Perineum yang kaku dan kurang elastis seringkali mengakibatkan terjadinya ruptur saat persalinan sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum, nyeri, risiko infeksi, serta gangguan fungsi seksual pada ibu nifas. Kemudian yang berikut, menurut WHO, perdarahan postpartum masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal, didukung dengan angka kematian ibu secara global tahun 2020 mencapai 223 per 100.000 kelahiran hidup dan perdarahan postpartum sebagai penyebab utama kematian ibu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, angka kematian ibu mengalami penurunan dari 171 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 103 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Perdarahan postpartum masih mendominasi penyebab kematian ibu. Salah satu faktor penyebab perdarahan postpartum adalah ruptur perineum. WHO tahun 2024 mencatat data secara global menunjukkan sekitar 85% persalinan per vagina mengalami trauma perineum dengan berbagai derajat. Di Indonesia, prevalensi ruptur perineum pada persalinan normal dilaporkan mencapai 75% dengan risiko tinggi pada primipara menurut Kemenkes RI tahun 2023. Di Provinsi NTT tahun 2024, angka kejadian ruptur perineum pada primipara dilaporkan mencapai 60-85%, sementara Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan berkisar 52-72% pada tahun 2024. Berdasarkan survei pendahuluan di UPT Puskesmas Kota Soe, data persalinan normal pada tahun 2024 berjumlah 149 dan 98 ibu mengalami ruptur perineum. Pada tahun 2025, tercatat ada 143 persalinan normal dan 105 ibu mengalami ruptur perineum dengan presentasi 73%. Data ini menunjukkan judul aja loh di kami Bu Yela. Oke, jangan share screen dah Bu. Di stop, jangan share screen, jangan di slideshow, sorry. Jangan di slideshow. Nggak kelihatan ini kami di bagian depan aja. Benar nggak teman-teman? Apa saya yang nge-lag? Ya Bu, ini mungkin ini ulang lagi share screen Bu. Ada pojok biru di atas itu yang dipakai. Tinggal Ibu milih sekarang. Nah, coba Bu. Ditutup dulu Bu. Coba dulu sih Bu. Iya Ibu. Ditutup, Ibu pilih share. Setelah Ibu pilih share, di pojok itu ada kotak biru Bu. Di pojok kiri atas ada kotak biru, itu yang diklik. Iya Ibu. Sudah Ibu klik share? Sudah Ibu. Terus di kotak ada yang kotak biru di pojok kiri atas. Pojok kiri atas yang warnanya biru. Entry screen Kak Ibu. Ya, itu udah Bu. Sinyalnya Ibu nggak bagus ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi lama. Coba double klik Bu. Sudah Ibu. Belum tampak Bu. Oh ini sudah. Nah, ini saya screen sekarang Ibu pilih di screen itu Bu. Ibu yang pilih di screen itu Bu. Sudah. Setelah Ibu pilih. Saya kasih slideshow. Iya Ibu izin slideshow. Ya. Mohon izin sudah Ibu. Sudah. Ibu mohon izin, apa saya ulang dari awal latar belakang? Enggak, Bu, dilanjutkan saja. Sekarang coba Ibu klik, kan pindah dia. Baik, Ibu mohon izin, terima kasih banyak. Saya lanjut, Ibu. Yang berikut,
keterbatasan fisik ibu hamil trimester 3 sering menyulitkan ibu untuk melakukan pijat perineum secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan suami menjadi sangat penting dalam melakukan pijat perineum ibu hamil. Namun pada kenyataannya, keterlibatan suami dalam perawatan kehamilan di wilayah UPT Puskesmas Kota Soe masih tergolong rendah. Terbukti saat studi pendahuluan di UPT Puskesmas Kota Soe, dari jumlah kunjungan ibu hamil bulan September sampai November, ada 135 ibu hamil trimester 3 dan tidak semuanya didampingi suami. Rendahnya keterlibatan suami juga menjadi faktor penyebab kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis suami dalam melakukan pijat perineum. Berbagai penelitian pada peneliti sebelumnya, Dwi PN tahun 2022, Teresa VU tahun 2023, dan Selma tahun 2024, menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan dukungan dalam perawatan kehamilan. Namun sebagian besar penelitian berfokus pada ibu hamil, sementara penelitian yang meneliti keterampilan suami dalam melakukan pijat perineum masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih efektif dan aplikatif, salah satunya melalui simulasi dan penggunaan video. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perbedaan Keterampilan Suami Melakukan Pijat Perineum Ibu Hamil sebelum dan setelah edukasi dengan simulasi dan media video di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah apakah terdapat perbedaan keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum dan setelah edukasi dengan simulasi dan media video di UPT Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut tujuan penelitian. Satu, tujuan umum untuk mengetahui perbedaan keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum dan setelah edukasi dengan simulasi dan media video di UPT Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut tujuan khusus ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum edukasi dengan simulasi dan media video. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan tingkat keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil setelah edukasi dengan simulasi dan media video. Yang ketiga, untuk menganalisa perbedaan keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum dan setelah edukasi dengan simulasi dan media video. Yang berikut manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu kebidanan yang dapat digunakan sebagai referensi edukasi kehamilan yang berbasis bukti ilmiah atau evidence based dalam upaya meningkatkan keterlibatan suami melakukan pijat perineum ibu hamil. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian pre-eksperimen edukasi kehamilan. Yang berikut, manfaat bagi ibu hamil dan suami. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan ibu hamil dengan melibatkan suami dalam perawatan kehamilan. Yang berikut bagi puskesmas, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi kehamilan dengan melibatkan peran suami dalam perawatan kehamilan. Dan yang terakhir bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi proses evaluasi kemampuan mahasiswa melakukan penelitian pre-eksperimen dalam kehamilan. Yang berikut bab 2 tinjauan pustaka, adapun landasan teori yang masuk dalam tinjauan pustaka, yang pertama kehamilan, yang kedua perineum, yang ketiga pijat perineum, yang keempat peran suami dalam kehamilan, kemudian yang berikut keterampilan, edukasi kesehatan, edukasi dengan metode simulasi, dan yang terakhir edukasi dengan metode video. Yang berikut bab 3 kerangka konsep. Kerangka konsep dapat dilihat sebagai berikut. Ada variabel yang diteliti, yaitu edukasi pijat perineum dengan simulasi dan media video. Kemudian keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil, dan juga ada variabel yang dikendalikan, yaitu umur, pekerjaan, pendidikan, sosial budaya, dan sumber informasi. Variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 variabel, variabel bebas atau variabel independen. Dalam penelitian ini yaitu edukasi pijat perineum dengan simulasi dan media video. Sementara yang kedua, variabel terikat atau variabel dependen, yaitu keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil. Kedua, definisi operasional variabel. Variabel yang diukur di sini ada 2, edukasi dengan simulasi dan media video. Dengan definisi operasional, media yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan mengenai pijat perineum yang meliputi langkah-langkah pijat perineum dengan media video. Dengan media video durasi 5-10 menit akan diberikan pada saat kegiatan. Video berisikan tentang definisi pijat perineum, manfaat pijat perineum, serta langkah-langkah pijat perineum. Cara pengukuran diberikan atau tidak diberikan edukasi, skalanya nominal. Kemudian variabel yang berikut, keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil, dengan definisi operasionalnya, kemampuan ibu menerjemahkan pengetahuan ke keterampilan suami untuk melakukan pijat perineum sesuai dengan SOP, berupa keterampilan pijat perineum oleh suami dari ibu hamil usia kehamilan sama dengan 34 minggu atau lebih besar dari 34 minggu dengan penilaian 0 tidak melakukan, 1 melakukan tapi tidak benar dan tidak berurutan, 2 melakukan dengan benar dan berurutan, cara pengukurannya dengan checklist, skalanya ordinal. Yang berikut hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan keterampilan suami melakukan pijat perineum ibu hamil sebelum dan setelah melakukan edukasi dengan simulasi dan media video di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah
pre-eksperimen, yaitu metode penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan penugasan random atau random assessment, melainkan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one group pre-test post-test design, yang merupakan penelitian eksperimen, di mana tidak menggunakan kelompok pembanding atau kontrol, namun kelompok tertentu sudah dilakukan observasi pretest, sehingga peneliti dapat membandingkan perubahan setelah dilakukan intervensi. Yang berikut gambar rancangan penelitian dapat dilihat pretest dengan simbol 0,1 artinya O1 artinya dilakukan observasi keterampilan suami melakukan pijat perineum sebelum edukasi dengan simulasi dan media video, sedangkan X1 adalah edukasi dengan simulasi dan media video. Kemudian ada observasi kedua, keterampilan suami melakukan pijat perineum setelah edukasi dengan simulasi media dan video. Yang berikut alur penelitian dimulai dari studi pendahuluan, perumusan masalah penelitian, penentuan desain penelitian, penentuan populasi penelitian, penentuan sampel penelitian, penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, analisis data, laporan dan penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang berikut tempat dan waktu penelitian, tempat di UPT Puskesmas Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, waktu pada bulan Februari sampai April 2026. Kemudian yang berikut populasi dan sampel. Yang pertama populasi, suami dari ibu hamil trimester 3 pada bulan September sampai November berjumlah 135 orang. Sampel diambil 35 responden, dalam hal ini suami dari ibu hamil trimester 3 yang tercatat dalam register kunjungan ANC di Puskesmas Kota Soe dan memenuhi kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian dalam penentuan sampel, antara lain yang pertama kriteria inklusi, yaitu suami dari ibu hamil trimester 3 dengan usia kehamilan sama dengan 34 minggu atau lebih besar dari 34 minggu. Kemudian yang berikut bersedia menjadi responden atau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Yang berikut dapat membaca dan menulis. Kemudian yang berikut suami dari ibu hamil dalam kondisi normal. Sementara kriteria eksklusinya yaitu suami yang tidak hadir saat edukasi, suami dari ibu hamil dengan kondisi komplikasi, suami yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang berikut teknik sampling, metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yakni purposive sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak secara acak, di pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Yang berikut jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini ada dua jenis data. Yang pertama data primer, yaitu data keterampilan suami melakukan pijat perineum dengan bantuan instrumen lembar checklist observasi. Kemudian yang kedua data sekunder, yaitu data register kunjungan ANC trimester 3 dan data pada kohor ibu hamil. Cara pengumpulan data, yang pertama, penelitian ini dimulai dari uji etik Komisi Etik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang kedua, peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian dari institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang ketiga, Bu Yola, bisa dipercepat, mungkin bisa dilewati apabila tidak terlalu krusial. Silakan Ibu. Baik, untuk cara pengumpulan data mungkin bisa dilihat pada slide. Ada 14 langkah. Kemudian yang berikut instrumen pengumpulan data. Yang pertama lembar checklist observasi, yang kedua video YouTube, yang ketiga pantom, yang keempat minyak pijat. Pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data ada 4, editing, coding, entry data, dan cleaning data. Sementara analisis data ada analisis univariat, uji normalitas, dan analisis bivariat. Kemudian yang terakhir, etika penelitian ada 6. Yang pertama respect for person, yang kedua anonymity, yang ketiga confidentiality, yang keempat beneficency, yang kelima non-maleficency, yang keenam justice. Baik, sekian pemaparan usulan skripsi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu dosen. Terima kasih Bu Yola. Silakan stop share screen terlebih dahulu. Kemudian Bu Yola bisa record? Bisa record Ibu? Bisa, Ibu. Oke, bisa ya Bu. Baik. Selamat pagi Pak Nyoman Wirata. Mohon maaf Bapak baru bergabung. Recording in progress. Terlebih dahulu. Kemudian presentasi sudah dilakukan, selanjutnya oleh karena waktunya sudah cukup banyak terlewati, mohon maaf teman-teman yang hadir, mungkin kali ini saya tidak berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bu Yola. Untuk selanjutnya, saya mohonkan kepada pembahas utama, Ibu Nilo Putustri Erawati, untuk memberikan pertanyaan dan memohonkan klarifikasi kepada mahasiswa atas laporan yang dibuat. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Erni atas waktu dan kesempatannya. Bu Sebelumnya, Erni, ya, izin terima kasih. Pak Nyoman, saya mendahului Pak Nyoman. Ya, baiklah, silakan. Selamat ya Bu Yola, sudah menyelesaikan usulan skripsinya ya Bu Yola ya. Nah mungkin untuk kedepannya nanti mau gini latihan ya Bu ya, pakai yang gratis latihan Bu untuk presentasi sehingga waktunya tidak banyak diambil ya. Ini untuk presentasi ini 30 menit Bu. Ya nanti diperbaiki kembali ya Bu ya. Ya. Bu Yola dari laporan Ibu, mungkin tata tulis nanti dicek kembali panduannya Bu ya. Karena saya lihat di sini dan daftar pustaka juga tidak ada halamannya, nanti dilengkapin. Kemudian penulisan dari margin nanti dicek kembali, rata kiri, rata kanan nanti dicek kembali. Penggunaan huruf kapital nanti harus dicek kembali karena saya lihat huruf kapitalnya itu di dalam pakai huruf kapital. Nah begitu pula kata sambung jangan ada di awal kalimat ya. Secara umum tata tulisnya dicek kembali.
Kemudian untuk di latar belakang, Ibu, di latar belakang mungkin ditata kembali, Bu. Di latar belakang mungkin mulai dari bahwa persalinan ini sebagai proses yang fisiologis akan menimbulkan komplikasi. Salah satunya komplikasinya adalah robekan perineum. Nah, robekan perineum ini kan sering dialami oleh ibu bersalin. Kemudian dampak dari robekan perineum terhadap nyeri, infeksi, dan pemulihan ibu itu apa? Nah, di sini kan di alinea ini mungkin difokuskan pada pentingnya pencegahan trauma perineum, kemudian di alinea berikutnya mungkin difokuskan pada pijat perineum sebagai intervensi berbasis eviden, kemudian dilanjutkan dengan pokok pikiran suami sebagai pelaku utama dari intervensi, dan selanjutnya masalah utama yang diteliti apa, kemudian edukasi dengan metode simulasi dan media video ini dari hasil penelitian sudah ada nggak, Bu ya? Sudah ada, Bu, Mohon izin sebelumnya? Ibu, untuk dari hasil penelitian mengenai edukasi ini sudah ada Ibu, hanya menggunakan edukasi sama Ibu media video, tapi yang menjadi pengukurannya pada pengetahuan Ibu. Ya, kalau di keterampilan itu kan sebenarnya untuk yang dapat mengubah keterampilan itu kan ini ya, Bu ya, dengan metode demonstrasi dan redemonstrasi ya, Bu ya. Sedangkan Ibu di sini menggunakan media video. Nah, di kajian teori saya lihat bagaimana media video itu bisa merubah keterampilan itu belum ada, Bu. Sudahkah Ibu membuat, Bu? Untuk Nah, secara mungkin di latar belakang juga difokuskan seperti itu, Bu. Bagaimana sih, kenapa kok Ibu memilih media video sebagai bahan intervensi gitu? baik Nah, Ibu, itu untuk memfokuskan sehingga Ibu yakin, bahwa yakin nih bahwa nanti video ini bisa merubah keterampilan. Masalahnya keterampilan, Bu. Kalau pengetahuan sih nggak masalah, Bu ya. Tapi ini keterampilan, Bu. Mungkin karena banyak nih latar belakangnya, di mana Ibu memfokuskan bahwa video itu dapat merubah keterampilan seseorang. Di latar belakang ada, Bu? mohon izin Ibu, di latar belakang ada Ibu di halaman 4 Ibu. Di halaman 4, Iya Ibu. media video memiliki keunggulan. Ya. Keunggulan memahami, ini kan memahami dan benar dan meniru teknik pijat perineum secara benar, Bu. Benar nih sumbernya dari Arsyad, Bu. Iya Ibu. Ini kan yang dari penelitian ini kan disampaikan bahwa metode simulasi, Bu, bukan media videonya, Bu. Kalau saya lihat media video ini kan titik belum ada sumbernya, Bu. Ibu, Nanti gimana Ibu mengkombinasikan? untuk mohon izin Ibu untuk mengkombinasikan antara media simulasi dan video. Pasti awalnya saya akan mendahulukan dengan metode simulasi lebih dulu. Nanti setelah itu saya akan share untuk videonya, video pijat perineum. Karena tadi dalam alur penelitian itu ada juga untuk membuat WA group kepada suami dan ibu hamil. Jadi nanti setelah dilakukan simulasi, video itu akan saya bagikan dan ada waktu 1 minggu Ibu untuk suami mempelajari di rumah. Nanti setelah itu baru dilakukan penilaian ulang Ibu setelah menonton media video itu Ibu. Nanti mungkin ini di justifikasi masalahnya mungkin di ini ya, Bu ya. Di apa namanya? Dipertegas lagi ya, Bu, diperkuat ya, Bu ya. Tambahkan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa kombinasi simulasi dan video ini dapat meningkatkan keterampilan suami dalam melakukan pijat perineum ya, Bu ya. Izin Bu Era, mungkin di sini sedikit menyampaikan bahwa salah satu kelemahan dari media video itu adalah tidak dapat melakukan koreksi apabila langkah yang dilakukan tersebut kurang sesuai, karena agar dapat melakukan pijat perineum itu dengan tepat, tentunya kita di awal melakukan mengajarkannya terlebih dahulu. Nah, untuk media videonya nanti Bu Yola bertujuan untuk diulang-ulang seperti itu ya Bu. Nanti jadi dituliskan, kalau apakah bisa seperti itu Bu Era, nanti dituliskan bahwa kelemahan dari media video itu adalah tidak dapat salah satunya itu tidak dapat melakukan koreksi terhadap langkah pijat perineum itu, sehingga di awal dilakukan untuk bersama untuk memastikan bahwa itu sesuai itu dengan cara dilakukan simulasi terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ditata aja Bu nih kalimatnya sehingga dimunculkan di judul, tapi cukup di alur saja Bu. Di sini aja Bu, di latar belakang, maksudnya di justifikasi. Oh iya. Ya, kalau di judulnya perlu kalau di judulnya mungkin saya tambahkan diberikan ya Bu ya. Karena ini setelah edukasi, maksudnya edukasi itu gimana? Setelah diberikan, ya. Setelah diberikan edukasi dengan simulasi dan simulasinya tetap Bu. Edukasi kombinasi harusnya ya Bu ya. Ini kan kalau kombinasi itu terus-terusan atau gimana ya Bu ya? Karena hanya untuk memastikan bahwa itu benar dia, kalau hanya media kan hanya untuk kombinasi kan harusnya dikombinasikan ya, video. Mungkin ini Bu, kombinasi simulasi dan media video, tapi kombinasinya itu di awal, kan kedua-duanya dikasih gitu loh Bu. Oh iya ya. Di belakang aja di apa namanya? Definisi operasional. Ya, di langkah ya Bu ya. Siap. Ya Bu ya. Ya Bu Yola ya. Karena biar kelihatan ini dengan simulasi dan dengan kombinasi simulasi dan media video gitu aja ya Bu ya. Nanti latar belakang lebih difokuskan lagi ya Bu Yola. Bu Yola ya. Baik Ibu. Nah, kemudian untuk penomboran nanti dicek lagi ya Bu ya, sudah ada di panduan. Nah, untuk manfaat Ibu,
mungkin untuk di manfaat praktis lebih difokuskan lagi ya Bu ya, manfaat praktisnya di sini. Untuk pertimbangan metode yang edukasi yang efektif nanti untuk di lahan praktek ya Bu ya. Iya, Ya, efektif untuk meningkatkan keterampilan keluarga dari ibu hamil, mungkin ditambahkan begitu. Nah, kemudian tinjauan pustaka, Bu. Tinjauan pustaka ini kan sebenarnya core dari penelitian kita ya, Bu ya. Nah, tinjauan pustaka biar tidak terlalu banyak, mungkin hal-hal yang penting aja dicantumkan di sini, Bu, sesuai dengan variabel penelitian Ibu. Nah, kalau dilihat di sini kan Ibu mencantumkan kehamilan, mungkin Ibu disesuaikan, Bu, dengan variabel penelitiannya Ibu. Nanti kalau memang Ibu ingin mencantumkan tentang kehamilan, itu nanti mungkin disesuaikan dengan apa saja yang akan Ibu sampaikan dalam pembahasan nanti ya. Karena di sini kan Ibu mencantumkan tanda tidak pasti hamil. Jadi kan Ibu nggak nyari kan di sini, Bu. Ini untuk digunakan sebagai pembahasan nggak, Bu? Mohon izin Ibu, nanti saya perbaiki, Ibu. Ya, nanti ditata ya, Bu ya, sesuai nanti apa yang akan Ibu pakai untuk di metodologi maupun untuk di pembahasan nantinya. Nah, kemudian saya lihat juga di sini kan Ibu mencantumkan tentang keterampilan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan suami tentang pijat perineum ini? Nah, itu belum ada, Bu. Nggak ada di sini. Ibu berbicara tentang keterampilan secara umum, kemudian Ibu di sini mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi itu nggak ada, Bu. Nah, ini harusnya Ibu sampaikan biar bisa Ibu membuat kerangka konsep. Nah, salah satu faktornya adalah metode dan media pembelajaran, Ibu ya. Nah, metode dan media pembelajaran itu, metodenya ya simulasi, medianya ya video. Ini kan sebenarnya seperti itu nih, Bu. Nah, saya lihat di tinjauan pustaka belum ada itu, Bu. Sehingga nggak nyambung dengan kerangka konsepnya. Padahal di kerangka konsep kan Ibu menampilkan bahwa keterampilan dari suami itu dipengaruhi oleh umur, pekerjaan, pendidikan, sosial budaya, sumber informasi, dan yang terpenting sebenarnya pengalaman, Bu. Nah, itu belum ada di tinjauan pustakanya. Nanti mungkin dilengkapi, Bu ya. Baik, Ibu. Kemudian di kajian teori tentang edukasi dengan media simulasi, itu belum tampak juga bagaimana sih metode simulasi ini bisa meningkatkan keterampilan dari peserta. Itu sangat minim sekali Ibu menguraikan di sini. Nanti kalau untuk pembahasan, nanti pembahasan Ibu minim nanti, Bu. Kemudian berapa lama edukasinya dapat merubah, edukasi dengan metode simulasi ini dapat merubah keterampilan dari suami. Kemudian begitu pula dengan edukasi dengan menggunakan media video. Di sini belum tampak, Ibu. Berapa lama nanti diberikan video dapat merubah itu. Belum tampak di sini, Bu, di kajian teorinya. Dan bagaimana edukasi dengan menggunakan media video ini dapat meningkatkan keterampilan. Nah, itu mungkin ditambahkan di kajian teori. Baik. Dan kerangka konsep tadi sudah terkait dengan disesuaikan dengan tinjauan pustaka. Kemudian definisi operasional, Ibu. Ibu, ini penelitian Ibu penelitian kuasi eksperimen ya, Bu ya? Penelitian intervensi ya, Bu ya? Iya, Ibu. Apakah semua nanti responden atau sampel Ibu diberikan edukasi atau diberikan perlakuan? Iya, Ibu. Semuanya diberikan edukasi sesuai dengan sampel 35 responden itu, Ibu. Nah, kalau semuanya, kenapa di DO ada yang diberikan, ada yang tidak, Ibu? Karena saya terdidik tadi Ibu presentasinya diberikan dan tidak diberikan. Bu Ernis, maaf ya saya off cam, soalnya sinyalnya. Di keterampilan namanya Bu Yola. Enggak, yang di edukasi, Bu. Oh, di bagian atasnya, Bu. Iya. Yang nomor Mohon izin, salah Ibu. ya, Bu ya? Iya, mohon izin perbaiki, Ibu. Nanti definisi edukasinya juga disampaikan, Ibu ya. Nanti di edukasinya juga disampaikan, Ibu ya. Diedit lagi, Bu, edukasinya dilakukan berapa menit dengan simulasi, kemudian berapa menit kemudian video, atau berapa lama dilakukan pemberian video sehari, itu berapa kali dia harus menonton. Nah, itu harus dijelaskan di sini, Bu, untuk definisi operasionalnya, ya, Bu ya. Nah, begitu pula di keterampilan, Ibu. Di keterampilan, Ibu menyantumkan di sini 0 tidak melakukan, 1 melakukan tetapi tidak benar dan tidak berurutan, terus 1 benar dan berurutan. Ini gimana nih, Bu? Mohon izin, Ibu. Itu salah pengetikan, Ibu. Sebenarnya sesuai urutan 0, 1, dan 2, Ibu. 0, 1, dan 2. Iya, iya, Ibu. Nah, kalau ini, kalau seperti ini kan belum tampak ya, Bu ya. Ibu ingin melihat perubahannya. Nanti ada berapa item yang akan diobservasi keterampilannya, Bu? Itu belum jelas. Apa saja yang akan diobservasi keterampilan dari suami ini. Nah, dari item itu, Ibu kan tidak mungkin nih, karena saya lihat di belakang Ibu menggunakan analisisnya PRT test. Nah, PRT test itu tidak bisa kalau skala datanya dalam bentuk ordinal. Nah, ini kan harusnya ada scoring, Bu. Nah, itu belum ada scoring, Bu. Harus kan skornya apakah 0 sampai 100 nanti nilainya. Nah, itu ada proses, Bu. Nah, kalau Ibu menggunakan datanya ordinal, ini nggak cocok, Bu, dengan analisis Ibu. Sedangkan Ibu menggunakan uji normalitas data lagi, Bu. Data ordinal kan tidak bisa diuji normalitas. Karena belum tuntas itu nulisnya Bu Yola ya. 012 itu kan untuk Ibu melakukan penilaian. Jadi Ibu belum melakukan satu orang responden itu belum selesai, Bu. Itu baru 0 kalau langkahnya
salah sama sekali. Kalau 1 tidak berurutan, 2 kan sesuai kan itu ya Bu ya. Ini kan sebenarnya per Skor item akhirnya ya, Bu, ya? berapa? Ya, skor akhirnya berapa? Nilai maksimalnya tergantung dari item langkah pekerjaannya Bu, nanti diperbaiki sampai situ Ibu ya. Terakhir 0 sampai 100 berarti ininya tidak ordinal Bu, nggak usah dikategorikan Ibu. Nah, nilainya jangan lagi dikategorikan ya. Jadi skala apa, Bu? Kalau Ibu Misalnya bisa kalau sebut tidak skala apa namanya? dikategorikan apa Bu? Nominal, Ibu. Jangan di nominal. Kalau nominal itu misalnya perempuan, laki-laki gitu tuh Bu. Dilakukan, tidak dilakukan. Kalau ini kan nggak ada itu Bu. Skornya 0 sampai 100. Apa Bu? Rasio apa interval Bu? Rasio, Ibu. Rasio. Rasio katanya Bu Era. Ya benar Bu ya. Nanti dibaca lagi rasio bagaimana ya. Cocok ada dapat sama ini ya untuk uji datanya Bu ya, dilakukan normalitas. Tapi uji normalitasnya juga nanti Ibu sesuaikan karena jumlah sampelnya sedikit ya Bu. Iya, Ibu. Oke, baik, silakan Ibu. Kemudian di alur penelitian Ibu, di sini kan Ibu menentukan sampel menggunakan proposif ya. Harusnya kan Ibu tampilkan kriteria inklusi eksklusi ya Bu ya. Nah, kemudian di populasi ini Ibu menggunakan populasinya adalah suami Ibu hamil trimester 3 ini di bulan September dan November Bu. Benar nggak Bu? Mungkin populasi jangan ada pembatasan seperti ini ya Bu Erni ya. Nanti populasinya di September November, kemudian penelitiannya nanti di bulan Maret. Gimana nih Bu Erni? Ya, populasinya yang dari bulan Januari boleh nggak Bu kita ambil? Mungkin populasinya gini aja Bu, semua suami Ibu hamil trimester 3 di SOE aja Bu. Nanti untuk populasinya pada saat penelitian. Di SOE, di puskesmas kota SOE. Kan di puskesmas kota ini pada saat penelitian Ibu. Pada saat penelitian dia berapa kan gitu. Iya. Ya yang jadi populasinya. Tapi kan nanti akan dihitung besar sampel. Ibu belum hitung besar sampel ya Bu ya? Hitung besar sampelnya Bu ya. Ya. Bu Yola. Nah, karena kalau bulan September sampai November sekarang kayaknya sudah melahirkan, apalagi 34 minggu. Iya. Ya. Nah, besar sampelnya dihitung Bu, gunakan untuk penelitian intervensi. Nah, kemudian untuk kriteria inklusi, eksklusi mungkin dilengkapi nih Bu. Kalau Ibu menggunakan umur kehamilan 34 minggu apa enggak terlalu sedikit nanti Bu? Sampelnya Ibu, populasinya Ibu apa enggak sedikit? Kalau memang Ibu dengan trimester 3, kenapa enggak dari usia kehamilan lebih dari sama dengan 28 minggu Bu? Mohon izin Ibu, karena untuk teknik pijat perineum ini Ibu tidak bisa dilakukan pada Ibu hamil trimester 3 yang usia kehamilannya kurang dari 34 minggu Ibu. Nah, Ibu kan ini menilai Bu, menilai suaminya tidak langsung ke ibunya kan Bu? Yang Ibu nilai kan menggunakan pantung. Apa nggak boleh lebih awal dilatih? Sehingga pada saat 34 minggu sudah ready Bu. Iya, betul Bu ya. Nanti penekanan saja kapan boleh dilakukan. Jadi dipersiapkan dari trimester 2 boleh. Biar Karena kalau nggak nanti 34 minggu ke atas Ibu sedikit dapat sampel nanti Bu. Susah ya. Lama nanti. Baik Ibu. Semester 2 3 ya Bu ya Bu ya, semester 2 3. Nah, kalau mau trimester 3 ya lebih dari 28 minggu. Kalau memang Ibu cek sekarang Bu sampelnya Ibu dengan umur kehamilan trimester 3 itu banyak nggak? Kalau nggak diperluas menjadi trimester 2. Ya Bu Erni ya? Biar nggak susah nanti dapat sampel. Terus suami yang tinggal serumah mungkin atau mendampingi istri selama kehamilan mungkin ya Bu ya? Jangan sampai nanti Ibu kesulitan nyari. Betul. Kriteria inklusinya nanti ditetapkan Bu ya. Ya, kriteria inklusinya dilengkapi. Kemudian suami yang belum pernah mendapatkan edukasi dan pelatihan pijat perineum Bu. Karena ini kan akan berpengaruh dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya ya Bu ya. Kemudian suami yang mampu berkomunikasi sudah, ini anggaplah baca tulisnya ya Bu ya. Ibu yang normal sudah, kemudian suami yang bersedia mengikuti Bu ya. Ini sudah seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Nah, kemudian untuk kriteria eksklusinya, ini kan Ibu sudah dapatkan suami yang tidak hadir saat edukasi. Nanti edukasinya akan dikumpulkan ya Bu? Iya Ibu, nanti edukasinya dikumpulkan di aula puskesmas Ibu. Edukasinya dikumpulkan di aula puskesmas. Nah, kemudian kriteria eksklusi yang lain ini jangan kebalikan ya Bu ya, suami tidak bisa baca tulis. Di atas kan suami dapat baca tulis. Dari kelompok itu kan tentunya pasti tidak ada yang bisa, karena sudah semua dapat membaca dan menulis, tentunya tidak ada suami yang tidak bisa membaca dan menulis ya Bu ya. Nanti dicek kembali. Nah, kemudian untuk teknik sampling mungkin dijelaskan Ibu ya, bagaimana caranya Ibu nanti sampling, Ibu kan menggunakan proposif ya Bu ya. Nah, kemudian cara pengumpulan data mungkin nanti diuraikan Ibu. Ibu mengumpulkan responden, apakah Ibu menggunakan enumerator? Nah, Ibu kan menggunakan enumerator di sini. Iya Ibu. Terus ini UPT atau UPTD ya Bu ya, nama puskesmasnya? Nggak ada D-nya ya? UPT Ibu, tidak ada D-nya Ibu. Iya. Berarti pusat nanti ya Bu ya? Nggak daerah ya Bu ya? Iya. Kemudian Ibu melakukan penyamaan persepsi itu kapan? Mungkin nanti dijelaskan detail nanti pada saat hasil ya Bu ya. Kemudian Ibu membuat grup. Ini di grup ya diberikan edukasi. Mohon izin Ibu. Untuk edukasi awalnya melalui metode simulasi, nanti selanjutnya tetap dilakukan melalui penayangan Ibu, penayangan infokus Ibu pakai LCD, tapi tetap untuk melatih keterampilan suami secara mandiri nanti kurang lebih selama 1 minggu, itu yang saya bagikan di grup supaya suami lebih mempelajari lagi di rumah untuk nantinya. Simulasi ini di mana penjelasan simulasinya Bu? Nggak tampak Bu di sini Bu? Hanya menonton di sini Bu, simulasinya nggak tampak.
Pak Nyoman ada yang uji lagi nggak, Bu? Ini sudah jam 9 kurang 6 menit. Oh, masih nanti anu. Oh. Ini belum tampak, Bu, kegiatan simulasinya Ibu, Bu. Simulasi akan dilakukan di mana, prosesnya gimana, itu nanti diuraikan ya, Bu, ya. Nah, kemudian di instrumen itu nanti dijelaskan beberapa pertanyaan, disusun oleh siapa, kemudian kalau Ibu yang menyusun, diuji cobanya di mana, itu diuraikan Ibu ya. Nah, kemudian untuk pengolahan data, karena ini Ibu ada proses scoring untuk keterampilan, jelaskan scoringnya ya. Nah, kemudian analisis data, ini diawali dengan uji normalitas data ya Bu ya, atau Ibu bisa sekalian di analisis univariat itu, Ibu menjelaskan bahwa data ini akan diolah dulu uji normalitas data, Ibu menggunakan apa, karena ini data Ibu, besar sampelnya kan belum dihitung Bu ya. Nah, besar sampelnya ya kemungkinan kurang dari 50 ya Bu ya. Ibu menggunakan Saviro Wheel, terus nanti kalau dia berdistribusi normal, nanti yang disajikan apa, nah kemudian kalau tidak normal apa, itu yang dijelaskan ya, khusus untuk keterampilan. Yang lainnya Ibu nanti untuk data karakteristik Ibu bisa sajikan dalam bentuk persentase atau proporsi ya. Nah, untuk tata tulis daftar pustaka dicek kembali ya Bu ya, masih belum sesuai dengan panduan. Kemudian kira-kira cukup Bu Ibu dengan dana 2.750, membuat video nggak ada ya Bu ya? Pembuatan video gratis ya Bu? Pembuatan video pakai data sendiri saja. Ya nanti apa perlu diedit? Kalau mau yang bagus itu akan berpengaruh soalnya Bu. Jadi kita nggak bisa membuat video sebagai media pembelajaran itu harus terstandar Bu. Jadi ada durasinya, kemudian ada kejernihan gambar, kemudian ada dipengaruhi juga dengan audio. Jadi kalau tidak sesuai dengan standarnya, itu juga akan berpengaruh terhadap penyampaian informasi. Apalagi edukasi yang sifatnya keterampilan. Ibu ngajarinnya apa, tapi Ibu fokus di gambarnya kurang sesuai gitu misalnya, itu juga pengaruh Bu. Jadi memang harus dipertimbangkan, itu salah satunya akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Itu saran saya sebaiknya dengan menggunakan jasa profesional Bu. Dan benar yang disampaikan Bu Era nanti dimasukkan dalam RAP. Itu ya. Baik Ibu, diperbaiki Ibu. Ya, terima kasih Bu Erni. Saya kembalikan ke Bu Erni. Terima kasih banyak Bu Era untuk saran dan klarifikasi kepada mahasiswa. Selanjutnya yang mohonkan kepada anggota pembahas, Bapak Nyoman Wiratto, silakan Bapak. Oke, sampun terlihat Pak. Suara saya hilang. Halo, suara saya terdengar? Sampun. Ya, siap. Baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Erni. Ya. Pertama, saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Yola yang sudah berhasil menyelesaikan usulan skripsinya. Yang berjudul perbedaan keterampilan suami melakukan pijat premium ibu hamil sebelum dan setelah diedukasi dengan simulasi dan media video. Bu Ella, dengan suara saya? Dengar Bapak. Ya, baik. Tadi sudah banyak masukan dari Bu Era ya. Saya setuju ya, pendapat sudah ada pendapat yang banyak yang perlu diperbaiki. Nanti ini sudah saya kasih tanda ya komentar Bu ya. Nanti Ibu tinggal menyesuaikan apa yang saya sarankan ya. Secara umum penelitiannya Ibu bagus ya. Ini sudah pembaruan yaitu pijit apa namanya Bu? Pijit apa tadi Bu? Pijat Lokasinya? perineum Perineum ibu hamil. pada ibu hamil, pijit pada ibu hamil. Ibu hamil trimester berapa terakhir ya? Iya Bapak, trimester 3. Mungkin secara di awal memang di rumah sakit apa puskesmas Ibu bekerja? Di puskesmas Puskesmas, kota, Pak. rawat inap, Puskesmas Bu, ya? Kota Soe. Tidak Bapak. Cuma ada memang Ada persalinan. persalinan, iya, persalinan yang 24 jam Bapak. Oh, Dengan walaupun IGD-nya, tapi iya. ada ya melayani persalinan ya. Sehingga Ibu melakukan penelitian yang ada pijatnya Bu ya. Nah, ini kita lihat komentar saya kalau di pendahuluan atau di latar belakangnya. Ya, gitu ya. Mungkin pijit ini di alinea keberapa ya, salah satu bentuk dukungan suami itu yang dapat dilakukan selama kehamilan, keterlibatan dalam perawatan kehamilan khususnya, mungkin salah satunya mungkin ya, bukan khususnya. Kalau ibu khusus kan tidak semua ibu hamil itu harus dipijat kan, dipijat perineum kan ada lagi terapi yang lainnya untuk memudahkan melakukan persalinan. Tujuannya kan biar memudahkan melakukan persalinan Bu ya, biar lancar ya. Iya Bapak. Bukan khususnya, mungkin salah satunya Bu ya, dari kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu melahirkan secara normal, mungkin bisa pijat perineum ini mungkin salah satu di antara terapi yang bisa diberikan kepada ibu hamil kan gitu ya. Iya Pak. Ya mungkin ada masalah kata-kata saja ya. Baik, mungkin istilah asing atau mungkin yang harus ditulis ya, disamakan semua dengan tulisan miring ya, premium, murutul, kopastum kan asing semua, nanti Ibu coba kasih tanda, tinggal Ibu menyesuaikan aja ya. Ini di halnya berikutnya Ibu ada menyampaikan bahwa AKI atau angka kematian Ibu di NTT ya, Ibu nyatakan ini data dari WHO apa dari dinas ini Bu? Sama ya datanya? Iya Bapak, itu ada dari WHO sama dari dinas Bapak. Datanya sama yang ditemukan? Iya Bapak. Bisa, satu pun tidak ada bedanya, sama persis sama. Data WHO dan data dinas, data WHO 2023 dengan dinas 2004 ini dari tahun itu sudah berbeda.
Kok bisa sama? Masih menjadi ini Pak, memang menjadi top kalau perdarahan Pak. Enggak, ini soalnya angka-angkanya itu. Kalau memang kalau pernyataan itu bisa, tapi kalau angka ini kan bisa kita samakan. Soalnya tahunnya berbeda. Kalau pernyataan itu mungkin angka kematian itu sebagian besar ini bisa saja, tapi kalau angka mungkin tidak bisa. Oh, ada Aki AKB-nya apa namanya? Aki AKB yang tahun terakhir berapa? Masih. Ini ngacunya ada terakhir. Ya nanti sesuaikan aja Bu ya. Ibu lihat Jadi dilihat Bu ya. acuannya Soalnya tahun berbeda, kenapa kok hasilnya bisa sama? Ya, Aki AKB-nya. ya nanti dilihat kembali. Nah, ini juga ada pernyataan keterlibatan suami dalam perawatan keamanan di wilayah PDT. Ibu sudah mengecas bahwa di kota Soe masih tergolong rendah. Nah, di mana Ibu bisa menarik kesimpulan ini? Apakah sudah Ibu melakukan penelitian sebelumnya atau mungkin ada penelitian orang lain? Mohon Sehingga Ibu bisa menarik suatu bahwa di keterlibatan suaminya masih rendah. Nanti kalau suami-suami ibu hamil yang membaca, nanti dia marah. Memang saya pernah ditanya, dibilang, kadang dia bukan rendah. Kadang dia sudah aktif untuk membantu istrinya, tapi dia nggak mau menampakkan. Kan ada seperti itu. Seperti saya orangnya kalau begini nggak pernah saya nunjukkan saya memperhatikan istri saya. Padahal saya sayang sama istri saya. Begitu biasanya. Gimana? Nanti kalau orang Soe dengar dia marah nanti Bu. Paci-paci, bapak-bapak di sana dia marah. Nanti orang kok dibilang tidak apa namanya, saya tidak terlibat. Itu masalah sensitif Bu. Ya, Ya. jangan membuat seperti itu. Bukan opini Bu, bukan opini tetapi mungkin dari hasil penelitian yang mengambil data di puskesmas tersebut atau mungkin dari apa kelas ibu ya Bu ya. Dari kelas ibu kan seharusnya ada partisipasi suami ya Bu ya. Nah, dari sekian kali pertemuan di kelas ibu berapa persen sih kehadiran dari suami? Mungkin bisa seperti itu Itu atau boleh Ibu. ya, ya, Bu ya. Kehadiran bilang keaktifan, jangan bilang ini masih rendah ya, nanti bisa dilihat kembali. Di bawahnya. Nah, ini Ibu kan penelitian Ibu tidak mencari keterlibatan suami dengan pengetahuan, tapi yang Ibu cari kan langsung ke permasalahan saja Bu ya, keterlibatan dalam melakukan pijat. Cari hasil penelitian Bu tentang pijat premium atau mungkin pijat-pijat yang lainnya yang bisa membantu membuat ibu hamilnya dalam jaga kesehatannya. Mungkin bisa itu Ibu pakai. Ya, penelitian dicari ya, jadi keterlibatan suami bukan pengetahuan dan pengetahuannya ya, ke permasalahan itu penting keterlibatan pijatnya. Mungkin kalau ada ya. Mungkin penelitian siapa bahwa yang untuk melakukan pijat ini sekian yang terlibatan. Kita lihat lagi kembali. Nah, kedua, kombinasi kedua metode ini dapat meningkatkan keterampilan suami dan optimal. Media Ibu pakai Bu ya, bukan metode ya, media ya. Iya, Media video. Iya. Media video dan metode metodenya baru simulasi. gitu ya. Iya, iya. Media video dan simulasi. Bukan kombinasi kedua metode. Ya, video itu kan bukan metode, media kan. Iya. Ya, begini dia. Nanti lagi rendahnya. Nah, berdasarkan ulasan tersebut, tingginya angka kejadian struktur premium dan rendahnya keterampilan. Belum bisa Bu ya, rendahnya. Mungkin belum banyak orang yang berpartisipasi dan sebagainya. Ya, tujuannya sudah. Nah, kita lihat ke tujuan khusus Bu. Tujuan khusus, mungkin tadi Bu Ella sudah menyampaikan, tapi saya mungkin kelewatan tadi ya. Tujuan khusus mengidentifikasi tingkat keterampilan. Suami melakukan pijat, premium hamil sebelum edukasi dan simulasi di media video ini. Perhatikan pengetikannya atau kalimatnya anak. Mengidentifikasi. Pengetikan aja ya. Ini yang kedua, SOE pelaksanaan teknis di SOE. SOE yang salah tulis, mengidentifikasi tingkat keterampilan suami melakukan pijat premium dengan edukasi dengan simulasi dan media video ya. Apa ya? Pengetikannya aja yang salah juga ya. Kita lewati. Ini letak kiri ya, kita tulis, kita lewati ya. Tadi ya, di bab 3. Oh, ini dia. Di bab 3 ya. Nah, di bab 3 Ibu sudah menggambarkan edukasi yang berhubungan peningkatan pengetahuannya tidak ada ya. Peningkatan pengetahuan menggunakan edukasi pijat premium dengan video. Oh, ini garisnya ya. Kemana nih edukasi ini? Edukasi berhubungan peningkatan pengetahuan. Oh, keterangan Bu ya. Keterangan yang garis putih-putihnya tidak ada ya. Ditambahkan nanti. Mungkin di DO tadi sudah ditanyakan juga sama Bu Era tentang edukasi dengan simulasi dan video hampir sama ya. Kalau intinya sama nih, saya tidak usah tanyakan lah. Mengajarkan teknik pijat premium kepada suami. Ya, mungkin bukan media yang digunakan, tapi kan maksudnya edukasi ini Ibu mengajarkan ya. Ya. Mengajarkan kepada suami ibu hamil itu bagaimana supaya ibu suaminya mengerti ya. Atau mungkin bisa, ini dipraktekkan langsung Bu ya. Iya. Menggunakan media video dan simulasi yang dibuat oleh peneliti kan. Videonya Ibu buat? Iya. Sudah ada? Belum Bapak. Ibu sudah buat? Masih sementara. sendiri Bu? Iya, belum Bapak, masih sementara konsep, nanti saya konsulkan lagi dengan Ibu. Oh, masih konsep pembuatan videonya. Iya. Tapi untuk pijat premiumnya Ibu tahu? Pernah melakukan? Tahu Bapak. Pernah dilatih? Untuk dilatih belum pernah Bapak. Belum pernah dilatih, gimana Ibu melatih? Ibu dapat dari mana? Cuma dari MK, mata kuliah? Untuk apalagi isi simulasinya ya, Ibu harus mensimulasikan dulu kepada suami ibu hamilnya. Tapi dengan harapan suaminya itu benar juga melakukan pijatnya kepada istrinya atau kepada ibu hamilnya, kan itu tujuannya ya. Iya. Sementara Ibu belum pernah melihat barang itu berupa apa, bagaimana bentuknya, di mana ditekan, atau bagaimana pemijatannya. Ibu sudah pernah hanya melihat gambar saja. Ibu belum pernah mensimulasikan diri Ibu sendiri mungkin. Belum pernah dilatih.
Eh, mohon Kalau izin merancang Bapak. video. Berarti Iya, PR Ibu banyak ini. Ibu iya, membuat dulu, Ibu melatih, dilihat dari pembimbingnya sama Bu Erni, benar gak Bu Mijit? Harusnya Bu Erni Ibu pijit kan nggak bisa. Jarak jauh pijitnya lewat Zoom nggak bisa. Nanti Karena itu Bu harus mempengaruhi, insentif Bu akan ya. mempengaruhi dari kita apa namanya, mengajarkan orang lain kalau kita sendiri tidak tidak terampil. Jadi PR-nya adalah Ibu membuat media, sekaligus Ibu juga melatih Ibu dan melatih Enum apabila Ibu akan menggunakan Enum. Bukan ini Ya, Bu ya. ya. Ya Bu ya, latih itu tujuannya. Pijat pelinimnya. Ya nanti ada videonya kan itu ya. Video yang ini video ini dibuat oleh peneliti gitu berarti ya. Ini belum ada di buku catat mengatakan di sana. Karena waktunya bla 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 seperti itu. Itu pun prakteknya langsung Bu ya, tidak menggunakan media, langsung ke orangnya gitu ya. Nanti Ibu lihat ya, memijit istrinya benar nggak langkah-langkahnya, sesuai SOP-nya benar apa tidak gitu ya. Ya, ini tadi sebentar saya lewati aja sama aja deh. Di metode udah pretest dan post test tadi ditanyakan sama Bu ini ya, sama Bu Era saya lewat. Nah, tempat dan waktu. Penelitiannya dilakukan bulan Februari Bu ya, sampai iya, April. iya. Cepat sekali Bu. Perbaikannya ini sudah ini, kira-kira mudah-mudahan sih cepat lah saya bisa. Ini sudah awal Februari, anggaplah 2 minggu perbaikan. Mungkin di akhir bisa berarti ya, sampai April. Ya, ya. Nah, ini saya tidak ngerti Bu. Bulan September sampai dengan November. Itu Lengkap Ibu. mohon izin Bapak. Ya tahun 2025 Bapak. Oh. Iya. Bulan September sampai dengan November kerja Puskesmas. Bulan September sampai dengan November tahun 2025. Iya, iya Bapak. Bukan 26 ya. Kalau 26 ini sudah selesai deh. Belum masih jauh. Nah, mungkin di kriteria inklusinya, di kriteria inklusi suami dari ibu hamil dalam kondisi normal. Ini suami dari ibu hamil. Suaminya dalam kondisi normal ini maksudnya gimana? Mohon izin Bapak, maksudnya suami dari ibu hamil yang dalam kondisi normal. Artinya ibu hamilnya yang dalam kondisi normal, tidak ada komplikasi Bapak. Seperti mungkin ada komplikasi keputihan, atau mohon izin mungkin ada penyakit kelamin, sifilis. Kalau untuk perempuan tidak sifilis, tapi ada dengan mungkin komplikasi kalau dalam kondisi normal tentunya tidak sedang mengalami flek, pervaginam, seperti itu Bapak. Kondisi sehat, Iya, dalam kondisi sehat. normal dan abnormal dari suami dari ibu dalam kondisi. Jadi suaminya ya, suami tapi istrinya sehat gitu. Iya, iya Kalau Bapak. suami yang tidak normal gimana? Walaupun istrinya normal tapi suaminya nggak normal, nggak bisa, mungkin dia marah-marah aja nggak bisa mijit gimana? Ini ibu usianya. Ini kan kriteria suami dah, sama kriteria ibu hamilnya itu ya, kriteria inklusinya. Iya, iya. Nah, ini sehat aja pakai BA kondisi sehat. Ini kita lihat. Nah, peneliti mengirimkan video. Oh, itu Bu, tentang pijat premium di grup WhatsApp. Tadi udah tanyakan kayaknya. Kapan simulasinya Bu dimulai? Apakah saat di awal itu setelah pretest langsung pemutaran video atau simulasi atau gimana? Iya Bapak. Jadi setelah pretest dilakukan simulasi, pemutaran video, kemudian video ini nanti dikirimkan lagi ke WA group semua responden Bapak. Berarti Ibu untuk mensimulasinya setiap pasien datang satu, misalnya ibu hamil yang diantar ada suaminya, diantar suaminya baru Ibu melakukan pretest. Saat itu terus langsung disimulasikan. Mohon izin Bapak, tidak Bapak. Jadi nanti untuk mengumpulkan respondennya nanti dikasih surat pemberitahuan, surat undangan Bapak melalui bidan-bidan di wilayah kelurahan sesuai dengan jumlah sampel nanti dikumpulkan di aula puskesmas Bapak. Oh, bersamaan ya? Iya, bersamaan. Oh, bersamaan akan dikumpulkan, datang surat ya. Ya, semoga aja dia bisa datang bersamaan. Takutnya dia nggak bisa datang. Itu rencananya misalnya berapa orang rencananya sampelnya? 35 Bapak. Iya, mudah-mudahan bisa semua datang. Kalau misalnya nggak datang semua, gimana langkah Ibu untuk mendapatkan itu? Turun langsung ke rumah, melakukan kunjungan rumah dan melakukan simulasi serta dengan media video di rumah. Nanti dibantu dengan enumerator. Ya, itu soalnya riskan kalau kita mengumpulkan orang itu kayaknya susah. Apalagi dia sibuk Bu ya. Namanya di desa kan mungkin sibuk. Sebagian besar mungkin ke ladang mungkin. Kan ya? Nah, ke ladang. Kalau Ibu mau panggil dia apalagi pagi hari, mendingan saya ke ladang tanam jagung, ada apa. Cuma saya disuruh sana apalagi dikasih pekerjaan tambahan untuk mijit istri gitu barangkali ya. Coba itu dipikirkan nanti Bu ya ininya. Kalau memang ditambahkan. Mungkin kan memang Ibu akan mengumpulkan sekali ini. Ada bagaimana ya? Ya silakan. Nah, untuk melihat keterampilannya di mana nih Bu? Checklist akan untuk melihat nilai keterampilan suami dengan penilaian. Di lampiran ada? Di lampiran Tadi ada. sudah tanya ya. Iya. Tidak melakukan. Nah, ini kita pertanyaan. 1 tidak melakukan, 2 melakukan tapi tidak benar dan tidak berurutan, 2 benar dan berurutan. Kalau namanya keterampilan kan terampil dan tidak terampil. Kalau Ibu bilang benar dan tidak berurutan berarti masuk tidak terampil. Benar dan berurutan apakah masuk terampil? Yang 1 dan 2 berarti dia tidak terampil begitu ya? Mungkin gitu maksudnya. 1 dan 2 itu tidak terampil, sedangkan yang 3 itu terampil. Bukan benar, tidak benar dan berurutan. Ibu kan mencari keterampilan ya. Terampil dan tidak terampil apa terampilnya berapa skornya? Karena kan tadi uji apa namanya? Variabel tes itu sebelum dan sesudah itu. Iya, Pak. Coba lihat nanti ini Bu ya. Ini kriteria penilaian untuk setiap langkah dari melakukan pijat premium.
Jadi untuk satu langkah dinilai apakah telah dilakukan sesuai. Kemudian satu dilakukan tidak berurutan gitu ya Bu ya, tidak berurutan. Kalau yang 0 tidak dilakukan sama sekali, jadi di skip langkahnya. Kemudian kalau 1 tidak berurutan. Kemudian 2 benar dan sesuai dengan urutan. Itu langkah-langkah penilaian item satu per satu. Kan itu Bu. Tapi kalau untuk jumlah penilaiannya nanti ditambahkan Bu. Berapa dia skor maksimal, ada berapa langkah yang dilakukan dalam satu dalam satu keterampilan untuk pijat perineum itu ada berapa langkah. Dilengkapi nanti ini maksudnya. Ya. Ya, Biar biar gampang untuk mengumpulkan data terampilnya itu ya, data keterampilannya itu yang lebih diperjelas. Soalnya Bu mencari keterampilan. Kalau kita bilang orang itu terampil tidak, kan kita harus tahu. Oh, kalau saya dengan Bu Erni penilaian berbeda. Kalau menurut saya, oh tidak terampil ini. Kalau Bu Erni, oh ini terampil. Nah, dari mana? Ini kan ya, nanti biar jelas itu penilaian keterampilannya itu. Ada standar bakunya dan nilainya. Analisa data sudah sesuai tadi sudah dibilang sama Bu Era. Di penulisan daftar pustaka, saya sudah benar, tapi ada yang mana? Atau udah besar semua. Oh ya sudah benar semua. Jadwal nanti diperbaiki mulai Januari Bu ya. Desember kan masih mata kuliah maintain Bu ya. Nah, ini di rencana anggaran penelitian atau RAB-nya. Bisa merah ini saya tidak setuju tadi ya. Seminar orang masih gratis Bu, Ibu tinggal biaya Zoom-nya Ibu aja, perbaikan juga nanti Bu Erni dimintain uang. Ya, bahwa bayar perbaikan usulan bayar 150.000 Bu, ini dapat dana 150.000. Nah, memperbaiki bukan perbaikan ini. Mungkin bayar ATK, bayar fotokopi atau apa Bu ya. Ini apalagi seminar hasil kan ada bayar. Perbaikan juga ada bayar ya. Paham Bu? Walaupun kelihatan ini kan kita kasih nilai juga nih RAB ada nilainya. Tapi membuat RAB kalau tidak tepat nanti mempengaruhi juga nilai ya. Nanti perbaiki. Yang lain persetujuan sudah ada. Nanti lembar persetujuannya yang diminta suami apa ibu hamilnya Bu ya? Suami ya? Suami Bapak. Suami ya. Kalau tidak diantar suami berarti nggak sah Bu ya. Tidak dikasih persetujuan. Ibu datangin ke rumahnya, dia datang. Ini pertanyaan checklistnya. Nah ini deh. Pendidikan, suami, istri hamil berapa pada saat itu. Apakah pernah melakukan pijat bayi? Ini yang ditanya bapaknya Bu ya. Suaminya ya. Apakah pernah melakukan pijat bayi? Apakah pernah melakukan edukasi pijat bayi? Ini bapaknya Bu ya, apa ibunya? Ini kok pijat bayi? Ini kan pijat, apa hubungannya pijat bayi dengan pijat perineum suaminya? Saya ngerti nih. Mohon izin Bapak, itu salah ketik Bapak. Oh, salah ketik. Pijat perineum Bapak. Ketiknya jauh sekali ya. Bayi sama bapak salah ketik nanti Bu. Kalau bayi dengan anak mungkin maksudnya bayi sama bapak ini gimana nih? Lihat ya. Iya, Saya jadi Randi yang katanya pijat istrinya ini pijat bayi. Bapaknya nggak mungkin pijat bayi Bu. Sumber edukasi tersebut. Lembar checklist observasi keterampilan. Nah ini dia. Tidak dilakukan dengan benar dan berurutan. Ini kan ada nilai ada 3 ya. Tidak dilakukan cuci tangan. Kalau persiapannya 1 aja tidak dilakukan berarti dia masuk tidak terampil mana nih? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau semua dilakukan baru dia terampil gitu ya. Salah satu jadi tidak dilakukan dia tidak terampil gitu ya. Iya Bapak, kalau tidak dilakukan berarti nilainya 0 Bapak. Ya 1 aja dari kegiatan ini, misalnya ini kan ada A, B, C, A persiapan, B posisi komunikasi, C. Misalnya komunikasi ya, komunikasi walaupun cara pijatnya benar tapi kalau komunikasinya salah dia tidak terampil juga. Gitu ya. Apa kaitan komunikasi dengan pijat? Komunikasi. Posisi dan komunikasi, mengatur posisi ibu dengan nyaman. Ini kalimat ininya yang salah Bu, kan posisi aja ini Bu. Poin B Bu, nggak ada komunikasinya. Itu udah ngomong nih kok ngomong kaitan dengan disesuaikan isi checklistnya Bu ya. Kalau ini langkah kita petugas kesehatan Bu. Kalau petugas kesehatan kan memang harus ada sambil kita memposisikan, kita mengkomunikasikan juga ya. Jadi nanti bahasanya nanti sesuaikan yang memang yang akan dilakukan oleh suami. Jadi nggak yang harus kalau nggak yang makep banget itu loh Bu. Nanti bahasanya mungkin disesuaikan ya. Baik Ibu. Ya. Berarti salah satu dia salah berarti tidak terampil ya. Misalnya seperti tadi tidak menggunakan minyak, harusnya pakai minyak pelumas, tapi dia di rumah tidak minyak pelumas. Atau minyak atau gel. Nanti Ibu saat simulasi Ibu kasih ya, minyak atau gelnya. Nanti pakai minyak Bapak. Kalau dikasih kan pasti diberikan kan Bu? Iya, diberikan minyak. Jangan Ibu suruh dia, Ibu tidak kasih apa-apa, nanti Ibu kasih air aja ya nggak masuk akal ini. Ya, nanti Ibu tanyakan di sana. Ibu harus kasih bahan kontaknya ini minyak gel, handuk juga Ibu harus kasih. Kuku tangan pendek dan bersih. Ini Ibu tidak kasih potongan kuku tidak usah. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini ada sabunnya. Berarti simulasinya di ruang ini Bu ya, di ruang yang memang benar ada air ya. Di puskesmas Bu benar ada air. Nanti saya ada Bapak. Lagi sana. Ada. Air mengalir ya. Oh, iya. Iya. Tempat nanti waktu Bu cuci Ibu buat video kirimkan ke Bu Erni ya. Pelaksanaannya dia mencuci tangan ini benar ada langkah-langkah. Untuk posisi dengan nyaman. Berarti ini di bed ya. Apa duduk ya? Pijatnya duduk apa terlentang ya? Setengah duduk Bapak. Duduk ya. Duduk. Tidur mau izin Mas setengah duduk Tidur? Bapak. Oh, setengah duduk. Berarti Iya. posisinya di kursi. Di bed Bapak, di tempat tidur. Oh, berarti saat simulasi Ibu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya kalau masing-masing orang mempraktekkan ya. Disuruh mempraktekkan masing-masing kan? Bednya di puskesmas ada berapa, Bu? Di puskesmas bednya ada 10 Bapak. Oh, 1 orang 10 menit ya? Berapa tadi pijatnya?
digitnya 5 sampai 10 menit, Bapak. Wah, 10 kalau berarti kan ini kira-kira Ibu nomor ada berapa? Nah, ini bisa kalau memang sekalian dia datang saat Ibu panggil itu, apa dia satu-satu untuk mengambil itu tekniknya ada apa teknis di lapangan itu harus Ibu perhatikan dengan baik ya, biar nanti tidaknya begitu banyak yang datang berkerumun akhirnya Ibu cepat-cepat itu akhirnya tidak valid data itu ya, nanti diperhatikan Bu ya teknik pelaksanaannya. Karena namanya pijat itu kan 5-10 menit itu lama itu sebenarnya. Kok bisa masukkan itu ya, masukkan Ibu jadi ke vagina apa itu? Emang dites begitu Bu? Iya. Nanti dites lagi dilihat lagi kembali Bu ya. Mungkin ya itu nanti dilihat nanti jangan sampai salah itu nanti dilihat kembali Bu ya. Ini alat ukurnya Ibu ada beberapa hal yang tidak sesuai kayaknya. Nanti dikomunikasikan lagi dengan Bu Erni ya. Mungkin sudah habis itu ya. Saya rasa begitu lampirannya yang perlu Ibu perbaiki checklistnya diperbaiki lagi kembali ya. Demikian Bu Erni ya. Penelitiannya bagus ini idenya. Tapi nanti pelaksanaannya semoga aja bisa berjalan sesuai dengan rencana. Saya kembalikan kepada Bu Erni. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya. Sekali lagi Ibu Fola. Semangat perbaikannya bisa nanti konsultasikan dengan Bu Erni dengan Bu Era. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wiranto atas saran dan masukan kepada mahasiswa. Untuk selanjutnya saya mohonkan untuk Bapak Nyoman, kalau Bu Era sampun memberikan penilaian untuk Pak Nyoman, gimana Pak? Apakah dapat dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Bu Yola, selamat ya Bu ya. Jadi silakan, banyak hal yang harus ditambahkan di dalam laporan Ibu. Mengingat keterbatasan waktu, kita bergerak lebih cepat ya Bu ya, sehingga tidak sampai melewati waktu 1 minggu. Ibu sudah menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang sudah saya tuliskan dalam berita acara, dan juga beberapa hal sudah Ibu langsung record di dalam Zoom ini. Nanti Ibu terlebih dahulu setelah ujian ini, Ibu menghubungi saya untuk saya lakukan cross check dari yang disampaikan oleh penguji. Setelah selesai dengan saya, baru Ibu bisa lanjutkan kepada penguji. Waktunya hanya 1 minggu Ibu. Jadi 1 minggu itu kita usahakan sudah selesai di ketiga penguji, karena saya juga termasuk penguji. Jadi Ibu masuk ke saya, kemudian bisa lanjut ke Bu Era, Wati, dan Pak Nyoman Wirate. Karena proses selanjutnya Ibu kan masih banyak Bu, ada nyusun media, nyusun instrumen, kemudian EC segala macam. Jadi silahkan biar kita bisa sampai finish sama-sama. Jadi ya, baik, terima kasih banyak Bu Erawati dan Pak Nyoman Wirate yang tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om. Selamat pagi, terima kasih, dan terima kasih juga teman-teman yang lain. Kita berjumpa pada ujian yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat Bu Yola. Selamat Bu Yola. Izin live ya Bu Mang Erni. Ya, Bu.